Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kawan receh, kita mau ngebahas sifat kita yang sering banget sombong. Sombong adalah sifat angkuh yang kita miliki kepada orang lain. Kita ngerasa lebih hebat, lebih keren, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, pokoknya lebih segala-galanya. Siapa yang punya sifat seperti ini? Pastinya sifat ini banyak yang dimiliki orang lain, dan orang lain juga banyak yang gak suka. Coba deh kita tanyakan dalam hati, pernah gak kita ngerasa lebih dari orang lain dalam hal apapun? Kalau kita ngerasa seperti itu, berarti kita ini udah sombong. Atau kita suka menyepelekan orang lain, merendahkan, menghina, baik sikap ataupun ucapan. Yang kita keluarkan itu juga salah satu tanda kalau kita memiliki sifat sombong. Sampai di sini teman-teman ada yang ngerasa nggak? Kalau iya, kita perbaiki sama-sama yuk. Kita lanjut lagi ya. Pernah nggak kita ngerasa kalau orang mendapatkan kebahagiaan atau nikmat apapun, baik itu rizki, jabatan, kita itu sakit hati? Atau kita ngerasa cuma kayak gitu aja? Atau terlontar di bibir kita, ngerasa cuma kayak gitu aja, heboh banget, gue juga bisa, cuma begitu aja, bahagia banget. Ngerasa gak? Entah itu diucapkan ataupun dalam hati kita seperti itu. Jika iya, berarti kita termasuk orang yang sombong loh. Kemudian kita paling gak suka banget nih kalau diberi nasihat oleh orang lain. Kita ngerasa, ini hidup gue, kenapa lu sok ngatur-ngatur? Padahal mungkin niat orang baik untuk mengingatkan kita. Kita ngerasa orang itu ikut campur dengan pribadi kita. Sampai-sampai kita ngelontarin kata, emang dia itu siapa sih ngasih makan kita? Kok sok ngatur-ngatur hidup kita? Memang sih, hidup kita tidak sepenuhnya harus menjalankan apa yang dikata orang lain. Tapi minimal, ketika ada orang yang memberi masukan, kita terima dengan baik. Masalah nanti kita gunakan ataupun tidak, itu adalah hak kita. Jangan berpikiran negatif ketika orang memberikan nasihat kepada kita. Sampai di sini kita paham kan? Kalau kita masih ada sedikit rasa sombong, seolah-olah kita gak butuh masukan dari orang lain. Begitu juga ketika kita kumpul-kumpul nih, kumpul sesama rekan kerja, kumpul sesama alumni, kumpul sesama teman, bestie, satu circle. Kita itu ngerasa pengen banget dihargai, pengen banget dianggap, pengen banget dianggap lebih dari orang lain. Selain itu juga kita pingin nih dipuji bahwa kita memiliki kelebihan-kelebihan. Hati kita paling senang dengernya kalau di depan orang kita itu dipuji. Kita ngerasa harga diri kita tuh naik. Kita ngerasa kepala kita tuh besar. Padahal justru ketika dipuji, kita itu sedang diuji Tuhan. Apakah kita mampu menjaga diri kita, menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati? Salah satunya adalah sifat sombong. Karena jika dipuji dengan kebaikan, dengan kelebihan yang kita punya, kebanyakan kita itu gagal dan gak mendapatkan pahala apapun.
Karena dalam hati kita muncul penyakit-penyakit hati. Kita juga sering banget pamer nih di depan orang lain. Pamer ngerasa paling pintar dari orang lain, ngerasa paling cantik, ngerasa paling kaya, ngerasa paling segala-galanya. Kita selalu menampakkan perhiasan di depan orang lain agar orang lain melihat takjub. Kita berusaha mengungkapkan pendapat. Untuk apa kita mengungkapkan pendapat? Apakah kita membantu niatnya atau hanya untuk menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita? Kita kadang mengungkapkan unek-unek kita yang sebenarnya itu hanya menyakiti orang lain. Pernah gak kita seperti itu? Kita juga suka nih ngerendahin orang ketika lawan bicara kita orang yang lebih rendah dari kita, lebih bodoh, lebih jelek, lebih miskin, lebih di bawah kita. Ada rasa di hati kita kesombongan. Kalau ada, kita banyak beristighfar. Kalau kita memiliki ciri-ciri yang tadi psikologi receh sebutkan, berarti kita ini termasuk orang yang sombong. Karena sifat sombong ini bisa membuat orang kurang empati. Kita kurang empati kepada orang lain. Kenapa dibilang kurang empati? Kita tak pernah berpikir orang itu sakit hati atau tidak dengan perlakuan kita. Karena sifat sombong ini adalah sifat yang keliru. Sombong adalah penyakit hati dan bisa mengurangi kesadaran diri kita. Yuk sama-sama kita perbaiki diri, kita lebih hati-hati lagi. Semakin hari kita harus memperjuangkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Salam sehat jiwa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.